kembali lagi dengan saya Cindy Revela Putri, NPMC 1C018064. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kewajiban bersyarat. Nah, apa sih kewajiban bersyarat itu? Kewajiban bersyarat adalah jumlah dan kapan terjadinya kewajiban yang mengharuskan kita melakukan pembayaran. Pembayaran di sini yaitu pembayaran yang belum bisa dipastikan karena tergantung peristiwa di kemudian hari. Nah, akuntansi kewajiban bersyarat bergantung pada tingkat keterjadian. Ada 4 tingkat keterjadian itu. Yang pertama ada remote atau tingkat keterjadiannya sangat rendah, kurang dari 5%. Pada tingkat ini tidak perlu adanya perlakuan akuntansi. Yang kedua ada possible atau mungkin terjadi dengan tingkat kurang dari 5% sampai kurang dari 50%. Nah, pada tingkatan ini pelaku akuntansinya yaitu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau tidak perlu pengakuan maupun jurnal untuk mencatat bahwa bawaan timbul kewajiban bagi perusahaan. Nah, yang ketiga ada probable atau tingkat terjadinya kurang dari 50% sampai kurang dari 90%, atau biasanya disebut juga dengan provision. Nah, pada tingkatan ini perlakuan akuntansinya yaitu harus diakui atau adanya pengakuan, kemudian pengukuran dan pencatatan diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang keempat, provision dengan tingkatan terjadinya kurang dari 90% atau tidak sampai dengan 100% atau hampir pasti. Pelakunya akuntansi yaitu harus diakui atau adanya pengakuan. Kemudian pengukuran dan pencatatan lalu diungkapkan dalam laporan keuangan. Penyebab munculnya kewajiban bersyarat ada 2. Yang pertama yaitu muncul karena legal atau hukum. Contohnya kita gugat pengadilan karena terindikasi melakukan pencemaran lingkungan, maka kita ada kemungkinan untuk kalah dalam pengadilan tersebut. Nah, untuk mengetahui kemudian kita kalah, kita perlu bertanya ke pengacara yang mengatasi kasus tersebut. Yang kedua, muncul karena konstruktif atau karena kebijakan perusahaan. Nah, contohnya Christian Dior membuat kebijakan seandainya produk fashionnya yang dijual itu tidak memenuhi syarat standar kualitas yang diharapkan oleh pelanggan atau customer, maka pelanggan dapat mengembalikan produk tersebut dan Dior akan mengembalikan uang pelanggan tersebut. Kemudian terjadinya kejadian tersebut dapat diukur dari pengalaman tahun sebelumnya dan kondisi kasus yang dihitung secara handal. Macam-macam provision. Yang pertama, litigation lawsuit atau gugatan hukum. Yang kedua, waran atau garansi. Yang ketiga, premium atau consideration payable atau hadiah. Yang keempat, ada kontrak yang tidak bisa dibatalkan. Nah, itulah tadi penjelasan tentang bab pertemuan ketiga yang membahas tentang kewajiban bersyarat. Nah, mungkin itu saja. Sekian dari saya. Bye-bye.